Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas terkait sifat asliyah ghairu mutadaddah, yaitu sifat asliyah yang tidak bertentangan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan terdahulu kita telah membahas tentang definisi tajwid. Ikhwatul iman bisa merujuk kepada video kami yaitu tajwid lil mubtadiin, ya, ilmu tajwid lil mubtadiin di video kami Ikhwatul iman rahimakumullah. Silahkan merujuk ke sana. Maksud kami adalah yang ingin kami bahas adalah sifat asliyah, untuk mengulang lagi definisi daripada sifat asliyah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, nah ini di sini disebutkan hak huruf atau nama lain dari hak huruf itu sifat asliyah, yang berarti suatu sifat yang dimiliki suatu huruf dalam kondisi apapun. Artinya sifat ini akan melekat pada suatu huruf tersebut baik di dalam keadaan bertasydid, sakinah, sukun atau berharokat. Nah, ini yang ingin kami tegaskan. Nah, sifat asliyah ini kan terbagi dua, ada yang ada yang bertentangan, mutadaddah, ini sudah kita bahas, dan juga ada yang tidak bertentangan. Nah, yang ingin kami tekankan adalah mutadaddah atau sifat asliyahnya. Sifat asliyah itu artinya sifat yang dimiliki suatu huruf dalam kondisi apapun. Nah, sekarang kita akan coba membahas, ya. Kita akan coba membahas sifat asliyah yang tidak bertentangan, ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ini sifat asliyah ghairu mutadaddah, sifat asliyah yang tidak bertentangan. Nah, sifat asliyah yang tidak bertentangan diantaranya adalah, kita berujukan kami ini dalam kitab Ahkamut Tajwid karangan Dr. Muhammad Isam Muflih Al-Qudah. Di antara sifat asliyah yang tidak bertentangan itu ada banyak, ya. Di antaranya qalqalah, ada sofir, tafashi, dan khifa. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita bahas adalah qalqalah. Sebagaimana kami jelaskan di muqaddimah bahwa sifat asliyah ini artinya adalah sifat yang melekat pada suatu huruf dalam kondisi apapun. Mafhumnya, ikhwatul iman rahimakumullah, termasuk qalqalah ini pada dasarnya itu dimiliki oleh huruf qalqalah tersebut dalam kondisi apapun. Artinya ketika dia berharokat fathah, kasroh, dhammah, ataupun dalam keadaan sukun, tasydid, sejatinya qalqalahnya itu ada. Ya, walaupun yang sering difahami bahwa qalqalah itu adanya ketika keadaan sukun atau diwaqaf. Padahal kalau definisi sifat asliyah itu kan sifat yang dimiliki suatu huruf dalam kondisi apapun. Oleh karena itu mari kita sama-sama perhatikan. Ya. Baik. Ya. Oke. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas di qalqalah ini ada definisi huruf-huruf qalqalah, kemudian tingkatan kejelasan qalqalahnya, dan bagaimana cara membunyikannya. Nah, definisi qalqalah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini disebutkan secara bahasa artinya al-harakatu adalah gerakan, ya. Sedangkan secara istilah adalah idtirabul harfi fi makhrajihi 'inda nutqi bih. Artinya bergoncangnya suatu huruf pada makhraj huruf qalqalah tersebut, inda nutqi bihi, ketika diucapkan, wa tadhharu wadihatan, dan tampak jelas, ya, tampak akan jelas qalqalah itu idza kana al harfu sakinan, ketika dalam keadaan sukun. Apakah itu sukun asli atau sukun arid? Sukun arid dalam arti diwaqaf, ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, jadi ini sudah jelas dalam definisi ini bahwa qalqalah itu terdengar jelas ketika sukun. Mafhumnya apa? Sejatinya ketika berharokat pun qalqalah itu ada, hanya tidak terdengar jelas.
Baik ikhwatul iman, bisa dipahami ya? Seperti itu. Hatta yusma'alahu nabratun qawiyatun, ya, sampai terdengar nabroh yang kuat. Hatta yusma'alahu nabratun qawiyatun, terdengar nabroh yang kuat. Nabroh di sini artinya getaran atau hentakan yang kuat. Ya, itu diantara definisi dari qalqalah. Hurufnya apa saja? Ini nah, ikhwatiman disingkat jadi qatbu jaddin. Qatbu jaddin. Qatbu jadi qaf, to, ba, jim, dal. Baik, ikhwatiman, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan qalqalah. Nah, tingkatan qalqalahnya itu menurut kitab ini ada 3. Yang pertama ada qalqalah kubra, yaitu ketika huruf qalqalahnya dalam keadaan apa? Waqaf, ya ikhwatiman. Dalam keadaan waqaf dan bertasydid, ya. Nah, dalam keadaan bertasydid. Kemudian ada qalqalah wusta, yaitu qalqalah dalam keadaan waqaf dan waqaf tapi tidak bertasydid. Huruf qalqalahnya waqaf, ya, namun tidak bertasydid. Ini qalqalah wusta. Kemudian qalqalah sughra itu di tengah ayat, posisi apa? Huruf qalqalahnya atau di tengah kata. Baik, ikhwatul iman, mari kita perhatikan contoh-contoh qalqalah kubra. Tadi kita ketahui bahwa qalqalah kubra itu dalam kondisi apa? Huruf qalqalahnya itu waqaf dan bertasydid. Nah, contohnya ini. Kalimat watab. Nah, watab ini di akhir ayat kita anggap di waqaf, ya. Kita anggap waqaf. Watab. Ba adalah huruf yang memiliki sifat qalqalah. Ini kondisi ba ini dia waqaf. Kemudian dia juga bertasydid, maka ini qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra. Bagaimana cara bacanya? Ya. Cara bacanya seperti ini, ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam pembahasan ini kita perhatikan sifat, ya. Huruf ba ini dari aspek udara dia adalah jahar, artinya tidak keluar. Tidak mengalir udaranya, kemudian dia itu syiddah, tidak mengalir suaranya. Maka perhatikan ikhwat iman bunyinya, berikan sifat-sifatnya, watab. Nah, kita udah ditasdidkan, watab. Nah, durasi syiddah itu sama dengan durasi rokhawah dalam proses pengaliran, ya. Watab, baru kemudian kita bunyikan qalqalah. Watab, 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 watab. Seperti itu, ikhwat iman. Nah, jadi watab. Jadi ketika dia tertahan ini, ikhwat iman, dia memiliki sifat syiddah. Watab, 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 watab. Nah, seperti itu ikhwat iman. Baik, dibaca tabbat yada abi lahabi watab. Seperti itu ikhwat iman, ya. Contoh yang lain, nah ini. Dzalikal yaumul haq. Nah, al-haqqu. Tapi kalau al-haqqu ini huruf qalqalah, ya. Huruf qalqalah ini apabila dia tidak diwaqaf, ya tidak akan terjadi qalqalah kubra. Syaratnya adalah waqaf. Anggap saja kita baca dengan cara waqaf. Ya, al-haqqu ini qaf huruf qalqalah, kemudian diwaqaf, kemudian dia bertasydid. Maka cara bacanya dzalikal yaumul haqq. Haqq. Berikan durasi syiddah. Haqq. 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 Dzalikal yaumul haqq. Seperti itu ikhwat iman. Contoh lain di sini ada fil hajj, ya. Ada fil hajj. Jim juga termasuk sama, ya. Jim juga termasuk huruf qalqalah. Kita anggap waqaf dan bertasydid. Fil hajj. Fil hajj. Fil hajj. Nah, seperti itu ikhwatul iman, ya. Durasi apa? Qalqalah. Maaf, cara baca qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Dalam kondisi huruf qalqalahnya waqaf dan bertasydid. Artinya ketika huruf qalqalahnya tidak diwaqaf walaupun bertasydid, maka tidak jadi qalqalah kubra. Demikian, ya.
Baik, kita lanjut ikhwatul iman. Sekarang kita masuk ke qalqalah wusta ya. Qalqalah wusta kalau secara definisi, secara terjemah artinya pertengahan, yaitu waqaf tanpa tasydid. Nah, contohnya lihat, perhatikan wama kasab. Wama kasab ya. Jadi dia dibacanya qalqalah wusta. Lihat huruf ba ini ikhwat iman. Ya. Huruf ba ini adalah huruf qalqalah. Namun dia tidak bertasdid, dia waqaf namun tidak bertasdid. Maka cara bacanya wama kasab. Wama kasab. Wama kasab. Wama kasab. Nah, ini diantaranya qalqalah wusta. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, contoh lagi di sini nih, di ayat ketiga ya. Ba juga termasuk huruf qalqalah dan dia diwaqaf namun tidak bertasydid ya. Maka dibacanya dzata lahab. Dzata lahab. Dzata lahab. Nah, seperti itu ikhwat iman ya. Nah, kemudian di sini contoh lainnya dal. Huruf dal termasuk huruf qalqalah. Nah, di sini diwaqaf ya. Huruf dalnya diwaqaf. Huruf dalnya diwaqaf namun tidak bertasydid. Maka dibaca mim masad. Mim masad. Mim masad. Nah, seperti itu ikhwatul iman rahimakumullah, qalqalah wusta. Apa itu qalqalah wusta ikhwat iman? Yaitu qalqalah yang diwaqaf tapi tidak bertasydid ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas qalqalah sughra. Nah, qalqalah sughra ini yaitu ya kondisinya tadi di tengah ayat atau kata. Contoh. Nah, ini hablun. Nah, hablun ini kan posisi huruf ba-nya di tengah-tengah ya, bukan di awal dan juga bukan di akhir. Ya, tidak mungkin ya di awal ya. Ya, dia itu posisinya di tengah huruf ba ini. Ya, maka cara membacanya juga tidak seperti qalqalah wusta. Tidak boleh fi jidiha hablum, enggak boleh hablum tapi sambil mengalir karena tingkatan kejelasannya itu nomor 3. Ya, tapi dibacanya bagaimana? Fi jidiha hablum hablum hablum. Nah, seperti itu sambil mengalir ikhwat iman. Fi jidiha hablum mim masad. Beda dengan masad. Nah, harus seperti itu macamnya. Masad. Ya, tapi hablum. Nah, enggak boleh hablum, enggak boleh hablum, tapi fi jidiha hablum mim masad. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya huruf qaf. Nah, huruf qaf bedakan, lihat huruf qaf yang ini ya. Huruf qaf yang ini ikhwati iman rahimakumullah itu berbeda ya. Huruf qaf yang ini itu berbeda dengan huruf qaf yang di akhir. Nah, kalau yang huruf qaf yang ini yang di akhir ini posisinya berarti apa? Berarti wusta ya, ikhwati iman. Kondisinya apa? Wusta, khalaqa. Maka cara membaca iqra dengan khalaq berbeda. Iqra di sini dibacanya harus sambil mengalir. Iqra. Nah, seperti itu. Iqra. Tapi ketika membaca khalaqa ya, khalaqa, maka beda durasinya. Atau maaf, kejelasannya berbeda. Khalaqa. Kalau iqra sambil mengalir, maka durasinya lebih berkurang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, seperti itu ikhwatul iman. Mana yang qalqalah sughranya yaitu yang iqra. Selanjutnya ikhwatul iman. Nah, seperti lam yalid. Nah, huruf dal yang ini ikhwatul iman, perhatikan. Nah, huruf dal yang ini posisinya adalah sughra. Beda dengan yulad pada dal yang terakhir ini. Maka durasinya pun berbeda ya. Nah, seperti ini ikhwati. Ya, dengan dal yang ini
berbeda. Kalau dal yang ini dia berposisi apa ikhwati man? Dia berposisi sughra, sedangkan yang ini berposisi wusta. Maka dibacanya kalau yang dal yang pertama ini ikhwati man, lam yalid wa 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 beda dengan yang terakhir, lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu ikhwati man. Kemudian po. Nah, seperti ini juga dia posisinya di tengah. Alladzi at'amahum. Nah, seperti itu ikhwati iman, itu adalah qalqalah sughra. Ya. Oke, jadi kita sudah selesai. Kita sudah membahas apa saja tadi ikhwati iman. Yang pertama definisi qalqalah. Ya, kita sudah membahas qalqalah. Jadi qalqalah ini sifat asliyah, yang sifat asliyah ini dimiliki suatu huruf dalam kondisi apapun. Ya, sekali lagi dalam kondisi apapun. Jadi ada qalqalah ini ketika harokah, hanya tidak terlalu jelas. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, selanjutnya pembahasan terkait tingkatan qalqalah. Ada kubra, yaitu kubra itu dalam kondisi apa ikhwatul iman rahimakumullah? Dalam kondisi waqaf dan bertasydid. Selanjutnya ikhwatul iman ada qalqalah wusta, yaitu waqaf tapi tanpa tasydid. Selanjutnya ikhwati iman ada sughra di tengah ayat atau di tengah kata. Sekarang kita masuk ke cara pengucapan qalqalah. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengucapan qalqalah. Mari perhatikan ikhwati iman rahimakumullah baitnya. Nah, ini di sini dituliskan baitnya wa qalqalatan qarrib ilal fathi mutlaqo. Artinya, dan qalqalah itu qarrib ilal fathi, dekatkan. Ingat, dekat bukan sama. Dekatkan ke bunyi fathah mutlaqan secara mutlak. Wala tutbi anha, janganlah engkau ikuti qalqalah tersebut dengan bunyi billadzi qablu, dengan harokat sebelumnya, tuqbala, niscaya qalqalah tersebut akan diterima. Nah, apa yang dimaksud wala tutbi anha? Ya, apa yang dimaksud wala tutbi anha? Ya, jangan mengikuti qalqalah itu dengan bunyi sebelumnya. Contoh misalkan iqra. Karena sebelumnya itu kasroh, maka si qaf jangan didekatkan ke kasroh. Misalkan iqra, jangan membunyikan qalqalah sesuai dengan harokat sebelumnya, tapi dekatkan ke bunyi fathah. Yuk kita bunyikan huruf ba qalqalah, sebelumnya pakai hamzah berharokat fathah. Ab, dekatkan ke fathah. Ab, ke jim, aj, ke dal, ad, ke to, alto, ke qaf, alqo. Nah, apapun harokatnya bunyinya dekat ke fathah. Bisa dipahami ikhwati man? Baik. Nah, ini sumbernya ada dalam kitab Rawdatun Nadiyah Syarah Matan Jazariyah halaman 29 ya. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, kata Imam Al-Jazari, beliau mengatakan ya, wa summiyat hadhil huruf bidzalika, diberi nama huruf-huruf tersebut dengan huruf qalqalah li'annaha idza sukkinat dha'ufat. Ya, jadi idza sukinat ikhwat iman, apabila huruf-huruf qalqalah ini sukun, dha'ufat, dia menjadi lemah. Ya, contoh kita enggak qalqalahkan dulu ya, huruf ba contoh. Kita enggak pantulkan dulu. Ab. Nah, fashtabahat bi ghairiha, sehingga karena lemah mirip dengan huruf yang lain. Coba huruf ba. Dekat ke apa kalau enggak dipantulin? Ab. Nah, dekat ke fa kan? Dekat ke fa. Kemudian qaf, dekat ke kaf. Nah, seperti itu ikhwat iman. Fayahtaju ila zuhuri sautin yushbihun nabrah, yaitu maka dibutuhkan kejelasan suara yushbihu an-nabrah, yang menyerupai an-nabrah, ya, yang menyerupai sebuah hentakan ya. Nah, itu diantaranya ikhwat iman alasan kata Imam Al-Jazari kenapa huruf qalqalah ini membutuhkan pantulan
Nah, ini diantara sebabnya. Jadi kalau tidak dipantulkan itu jadi lemah sehingga mirip dengan huruf yang lain. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, itu barangkali yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang sederhana ini menjadi wawasan bagi kita, dan tentu saja yang lebih utama adalah ketika kita belajar tahsin dan juga mempraktekannya, lebih utama bertalaki kepada guru-guru kita, para muqri, para ahli, ya, para hafizul Quran, dan kemudian yang mutkin, yang ahli di dalam bidangnya, ahli di dalam tajwid, menguasai berbagai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tajwid, dan memahami dan juga dipandang sebagai sosok guru yang bisa mengaplikasikannya secara dekat kepada sempurna. Baik ikhwatul iman, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jazakumullahu khairan katsira atas segala perhatiannya. Terus dukung channel kami sebagai salah satu channel YouTube untuk menemani keseharian dan ibadah ikhwatul iman. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Barakallahu fikum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.